karena dengan pengalamannya kita udah belasan tahun atau 20 tahun, bukan berarti kita lebih jago atau lebih baik ya. Cuma kita ngerti aja nih. Jadi triknya untuk mencari inspirasi atau menulis lagu ini spesifik di nulis lagu. Kalau aku sih cuma butuh satu spark kecil aja. Hi, this is Farina Situmorang and you're listening to Over Coffee Podcast. Halo semuanya, welcome back to Over Coffee with me, Farina Situmorang. Thank you banget sudah hadir lagi hari ini. And thank you Pensif for allowing us to be here. Pensif and Cyber AI Technology that empowers organizations. And kita juga udah disponsorin kopi sama Kopi Kina hari ini. Thank you banget, enak kopinya. Hari ini udah kedatangan tamu spesial. Spesial banget malahan karena I've known him for all of his life, bukan my life. Gerald Situmorang, my own brother. Hello, Gerald Situmorang. Kandung kan? Kandung. Ini kakak adik kandung ya. Sebenarnya aku tuh sering banget kalau misalnya orang ngelihat namaku Farina Situmorang, ini apanya Gerald Situmorang ya? Itu pasti ditanyain, ya inilah orangnya. Most of you know kalau dia adalah seorang musisi. Selain bersolo karir tapi juga punya banyak band, ada band bara suara. Mungkin kamu aja deh ceritain sendiri deh ngapain aja sekarang. Sekarang banget apa ya, dulunya? Ya dari dulu sampai sekarang. Oh kalau dulu kan ya aku penulis lagu ya. Ini aku apa? Ya kamu gimana? lah. Pakai itu. Penulis lagu iya, arranger iya, main gitar iya, main bass iya, produser iya. Semua. Anak band iya. Solo artis ya. Sekarang paling banyak waktunya ngapain? Sekarang lagi ngerjain album bara suara yang ketiga sama album solo. Cuman ini belum di-announce sebenarnya, tapi ya udahlah buat kakak sendiri. Ini eksklusif di Over Coffee. Well, thank you Dek udah datang ke sini. Thank you. Manggilnya Dek ya, karena emang adik gue. Terus mungkin kita bisa ngobrol ya ini sedikit curcol juga. Di satu keluargaku, you know, I have two younger brothers yang mungkin talentnya tuh bener-bener kelihatan banget dari kecil, sementara gue nggak merasa kayak talent gue tuh kelihatan dari awal apa sebenarnya bakat dan mesti ngapain dalam hidup. Tapi kalau Gerald itu, kamu pertama kali megang gitar umur berapa ya? 10? 13. Umur 13 tahun. Dan 13 tahun terus langsung tahu kalau suka banget sama musik gitu. Ternyata iya bisa dibilang. Dan biasanya orang kalau main musik tuh mungkin udah belajar dari umur 4, 5, apalagi kalau udah sampai level jadi profesional ya. Maksudnya mulainya itu dari awal banget. Tapi kamu kan baru dari 13 tahun. Mungkin cerita deh, itu gimana sih prosesnya? Sebenarnya banyak sih yang umur dari belasan kan start kan. Mungkin kalau yang kayak classical gitu, emang biasanya prodigy dari bocah gitu. Dari umur 4 sampai 5 udah start main piano atau main gitar gitu. Cuma kan kalau yang startnya di belasan biasanya emang senengnya terkadang karena dengerin musik yang lagi beredar di saat itu kan gitu kan. Ya kan sebenarnya kan influence aku terbentuk dari Kak Aina sama Bang Gorga. Bang Gorga ini nama Kak Aina itu aku ya by the way. Iya, yeah. Kak Aina, Bang Gorga abang di rumah. Jadi kalau mereka putar misalnya Silverchair, ya jadi kan automatically dengerin Silverchair. Kalau misalnya mereka putarnya System of a Down, dengerinnya Hanson. Jadi kan itu kan di era itu kan. Karena kan aku paling kecil dan pasti kayak ngikutin influence dari kakak-kakak dulu lah gitu. Belum tahu sama sekali ini yang lagi in siapa, lagi apa. Bahkan kakaknya kan beli kaset Sheila on Seven gitu. Terus misalnya kakak sepupu ngasih albumnya Dewa Bintang 5 atau apa, ngasih pinjem. Ya dari situ lah gitu. Nah tapi kalau tertarik sama musiknya kayaknya mungkin karena kan dulu SMP di Jakarta Selatan di Tendean di ini Walter Monginsidi ya. Di Tarakanita 1. Jadi banyak yang main gitar, teman-teman terus kayak ngeliat oh ini menarik juga ya. Nah, akhirnya sepupu namanya Solomon Siahaan, sepupunya kami. Dia beli gitar. Ini kan kalau orang Batak kan deket nih sama keluarga. Deket sama keluarga gitu, sama sepupu sama segala macam deket. Nah, pas dia beli gitar terus kayak, "Lu ngapain beli gitar, Mon?" Ntar dikirain kayak pengamen, tapi ini esin bercanda doang ya maksudnya. Terus ternyata si Solomon itu yang malah ngajarin chord pertama ke aku. Ternyata aku yang kemakan omongan, ternyata aku yang tertarik main gitar. Tertarik ngamen beneran? Yes, the real ngamen. Akhirnya diajarin chord E minor, nah dari situ lanjut lah.
Akhirnya start sampai maksudnya les kan. Jadi emang involvement keluarga ke musikalnya sangat kuat. Karena kan kayak dapat guru gitar pertama juga dari abang sepupu gitu. Dia yang kenalin, guru gitar namanya Bang Armstrong Pitoy. Terus show pertama juga di acara keluarga kan. Acara keluarga Situmorang, acara keluarga Sihaan gitu. Jadinya pembentukan awalnya dari keluarga sebenarnya di musik gitu kan. Dan mama, bapak juga sering nyanyi segala macam. Jadinya apalagi Batak kan keluarga Batak kan selalu nyanyi. Musikal banget lah. Ya selalu tampil, selalu apa. Ya dari situ sih. Jadi maksudnya pulang sekolah SMP pasti ngeliat gitar langsung latihan gitar, langsung apa gitu. Iya. Wow. Sampai sekarang kamu udah bikin berapa album? 10 kali ya. Ini mau ke 11. Coba ya bentar itu. Sketsa 2, Emil 1. Banyak ya. Solo, Dimensions, Meta, solo itu. Hi-Fi, Bara 2, Trio. Ini kayak album ke-10 deh. Tapi ini berarti mau tahun ini mungkin ada 12 album berarti. Mau ada 2 album kan, mau ada albumnya Bara sama albumnya as an artist ya. Di luar kalau misalnya kan kadang aku juga produce artis gitu. Udah berapa produce album kamu? Kalau sebagai produser yang sealbum pernah Monita Tahalia judul albumnya Dandelion 2015 aku yang produce. Albumnya Ivy Alisa, Pelita Lara tahun 2020. Terus albumnya Asteriska vokalisnya Bara tahun 2016 kayaknya. Tapi kalau involve di album orang sebagai produser, ya albumnya Isyana produser. Tapi kan 2 lagu, jadi kan produser ada banyak. Jadi nggak involve as an album, nggak kayak tadi Monita segala macam. Ya paling gitu sih, campur-campur. Evolusi musik kamu dari awal banget dari umur 13 ya, of course sampai sekarang kan udah banyak berubah lah ya. Tapi dari album pertama sampai album yang ke-10 ini dan ongoing ke album 12, itu evolusinya kayak gimana tuh, Dek? Evolusinya kuncinya sih yang penting konsisten terus bikin dan berusaha bikin apa yang aku suka aja sendiri kan. Dari dulu kan gitu. Bahkan aku kan album pertama aja instrumental. Siapa yang peduli anak muda dulu instrumental gitu. Mungkin ada. Tapi kalau aku emang ekstrim karena dulu idolanya Bujana, Dewa Bujana, Mas Topati gitu. Mas Bujana, Mas Topati. Jadi ngeliatinnya mereka kan instrumental. Cuek gitu bikin album tahun 2010 instrumental. Dan ternyata jadi aku punya duo namanya kan Sketsa dulu kan. Album pertama judulnya Childhood's Dream. Nah itu kita sama sekali gak ngerti caranya bikin album. Tapi out of the blue tiba-tiba umur berapa? Umur rekamannya umur 18. Umur 18 rekaman, rilisnya umur 20. Jadi rekamannya tahun 2008. Itu masih kuliah tengah. Cuma kebetulan di kuliah emang kita udah si Sketsa ini udah sering manggung kan. Sampai ada produser yang ngeh lah gitu. Karena mereka yang produce. Dulu gak ngerti juga maksudnya mic condenser ini apa, mic dynamic itu apa. Iya jadi evolusinya ya belajar dari tiap bikin album banyak pelajaran-pelajaran baru aja sih. Maksudnya tapi yang paling penting konsisten kita paling max-nya bisa di tahun itu tuh segimana sih gitu. Ibaratnya skillnya atau sound wise-nya atau apanya. Sampai di titik yang sekarang. Jadi maksudnya pada saat aku di umur 18 tadi yang rekaman main gitarnya masih segimana sih. Tapi kan sebenarnya kan menurut aku proses perkembangannya itu yang perlu didokumentasiin kan, evolusinya tadi sampai di titik aku yang sekarang kan, kayak gitu. Tapi kalau perubahannya sebenarnya mungkin bisa tahu adalah pendengar sih. Kalau kayak ngomong kan kayaknya, wih gue udah makin jago atau gue makin lebih ngerti. Tapi emang sebenarnya in depth-nya as a musisinya semoga kan makin tahu cara cepatnya misalnya rekaman biar nggak buang waktu, biar nggak terlalu buang budget, gimana efisiensinya segala macam. Cuma bukan berarti tiap album tuh nggak punya tantangan nih gitu. Jadi misalkan di album terakhir 2022 aku kolaborasi sama Hi-Fi, sama Ivy Alisa, sama Sri Anwar, bikin album bareng tuh berempat. Ibaratnya ada 3 artis lain kan selain aku kan. Gimana cara nyatuin jadwalnya? Hi-Fi gila manggungnya. Tiap minggu bisa belasan, tiap bulan bisa belasan kali. Terus aku dengan Bara, aku dengan ini. Jadi kan penyesuaian jadwal segala macam. Terus misalkan aku yang album solo, misalkan waktu tahun 2017 aku bikin album dengan elektronik. Biasanya aku dikenal dengan album akustik gitu, dengan gitar nilon, gitar apa segala macam. Tapi kali ini aku coba bikin yang elektronik, coba keluar dari kebiasaan kan gitu. Di tengah bara suara waktu itu lagi tour mulu, gila, keluar kota keluarnya. Tapi aku nyampe rumah bikin album gitu. Jadi kan di fase dan di waktu itu tantangan dan ininya beda-beda gitu sih. Right.
Jadi itu sih, jadi proses tiap album tuh pasti punya pembelajaran gitu. Tapi kalau evolusinya ya sebenarnya evolusinya kita sebagai manusia juga sih kalau musisi. Jadi kayak makin ngerti cara komunikasi sama orang, makin semoga bisa nyampeinnya dengan benar. Karena kan dalam pembuatan album itu bukan kita sendirian kan. Ada mixing engineer, ada mastering engineer, ada session player, ada artis featuringnya, ada siapanya, ada session playernya, ada cuma. Jadi kayak cara komunikasinya kita, budgetingnya kitanya naik level, nggak mungkin dong bayarnya masih sama kayak kita pada saat zaman dulu gitu loh. Maksudnya kita jadi berusaha evolve di situ, hal-hal yang mungkin dasar tapi emang penting untuk orang sadar gitu. Jadi pada saat aku masih kuliah pun, aku rekaman sama temen sekolah kan. Tapi kita tetap dari awal tuh udah berusaha profesional. Udah berusaha bayar mereka sebagai profesional, berusaha bayar mereka sebagai musisi profesional. Entah itu 100.000, entah itu 50.000, entah itu 500.000. Sampai di titik sekarang yang berapapun itu. Jadinya dari awal kita udah tumbuh emang berusaha profesional gitu. Nah itu tuh pelajaran-pelajaran kayak gitu kan. Kadang kan ada debat gimana kita nggak egonya kita pas bikin album. Apalagi misalnya kayak Bara Suara kita 6 orangnya cukup ekstrim lah. Idealisme masing-masing gitu. Dan punya visi kreatif beda-beda juga. Iya gitu kan. Di band gimana lo caranya naruh diri di situ gitu kan. Jadi maksudku misalnya kayak album Sketsa 1, produsernya mungkin Sketsa dan Yuka Narendra. Atau Yuka Narendranya doang. Di album Sketsa yang kedua sama Topati. Jadi kan kita udah belajar kan sama Mas Topati kayak gini, sama Yuka Narendra seperti ini. Terus next sama Indra Lesmana misalnya ngerjain album sama Monita atau apa segala macam. Jadi kayak dapat pelajaran terus yang kita akan terus tumbuh. Kan sampai sekarang juga masih belajar ya gitu. Kadang masih bisa salah juga gitu ternyata salah taktik, salah waktu, salah budget, salah apa gitu segala macam. Jadi gitu sih. Ya mungkin kepanjangan sih jawabin. Gak apa-apa. Proses kreatif kamu kalau sekarang kayak gimana sih? I mean, kamu kayaknya tiap hari kan udah pasti pegang gitar, pasti ngerjain, I don't know. Gimana sih ceritain dong kayak prosesnya dari mulai terinspirasi bikin musik sampai actually kejadian tuh biasanya how do you get inspired? Jadi sebenarnya kan tahapannya, ya kebetulan kan aku songwriter juga ya. Jadi kalau misalnya album solo aku pasti aku yang tulis lagunya sendiri. Dan kalau misalnya album aku sendiri untuk sekarang ini lagi produce albumnya sendiri segala macam. Jadi ada tahapan-tahapan kan. Cuma kayak misalkan solo artis lain bisa aja bukan mereka yang nulis lagu, mereka ditulisin, mereka sebagai eksekusioner aja nyanyi gitu segala macam. Nah kebetulan kan aku kan emang involved di semua tahap nih kan kayak gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kayak proses kreatif, jadi kadang mesti sadar kalau katanya istilah tanda petik musisi kan ada banyak kan. Ada arranger, ada composer, ada songwriter, ada artis, ada yang kebetulan bisa ngerjain semuanya, ada yang kebetulan cuma bisa satu bidang segala macam. Dan itu nggak ada salah dan nggak ada benar ya, gitu. Nah kebetulan kalau misalnya kayak tahapannya kalau dalam bikin album, berarti kan apa sih yang dibutuhin misalkan? Pastinya lagu, di luar aransemennya ya. Ini lagunya nih gitu. Jadi pastinya tiap hari kalau aku sebagai gitaris, proses kreatifnya aku ya latihan gitar untuk mencari hal-hal baru. Entah itu misalnya sebagai musisi jazz, cara gimana ya, approach improvisasi yang baru gitu yang aku belum pernah pelajarin atau apa gitu misalkan. Itu sebagai improvisator, sebagai musisi jazz. Nah cuma kalau proses kreatifnya sebagai penulis lagu gitu, ya emang kalau zaman masih umur belasan, kayak nunggu inspirasi kan, entah itu pas lagi jatuh cinta, entah lagi patah hati atau apa segala macam. Cuma kalau sekarang kita udah gak bisa nunggu itu dong gitu. Di tengah udah umurnya kita udah mesti sadar inspirasi itu gak selalu datang. Bukan berarti gak ada ya. Jadi misalkan kan kita udah punya pengalaman-pengalaman tadi kan, misalnya jatuh cinta atau patah hati atau segala macam. Kita sebagai musisi kalau menurutku atau sebagai seniman ya udah tahu rasanya, ya coba aja langsung tuangin tanpa lo harus merasakan itu lagi. Atau misalnya kayaknya punya cerita dijadiin lagu bisa kayak gitu. Nah, tapi yang aku pengen ngomong adalah jadi kalau sebagai musisi, sebagai penulis lagu, kalau menurutku sekarang aku di tahap nggak butuh inspirasi untuk nulis lagu. Jadi kayaknya suruh nulis lagu sekarang bisa. Tapi apakah bagus apa enggak belum tentu. Ataukah kita suka apa enggak belum tentu. Gitu. Jadi emang kalau aku mentalnya mesti siap kapan aja untuk nulis lagu gitu. Nah, cuma kalau untuk dalam urusan ke album atau sebagai single atau apa, itu kan akan ada kurasi lagi kan. Lagu mana nih yang cocok untuk masuk ke album segala macam. Ini jadi konteksnya kayak bikin album sih. Lagu mana nih yang cocok? Oh, ini ternyata
liriknya terlalu manis, misalkan berlirik. Kalau misalkan instrumental, ini kayaknya lagunya terlalu ceria deh dibanding lagu-lagu ini atau apapun. Jadi kita sebagai, itunya kan mindset sebagai produsernya tuh yang lagi jalan kan. Jadi kita yang mengkurasi nih, oh ini lagu-lagu yang cocok di album yang ini yang mana. Misalkan kita bikin album, kita udah siapin 20 lagu. Belum tentu 20 yang masuk kan gitu. Kita kurasi lagi. Pas udah dikurasi, belum lagi aransemennya. Oh nih instrumennya taruh nih, mau lagunya yang ini pakai klarinet, yang ini pakainya saksofon. Atau misalnya konsep albumnya mau apa? Ini nggak mau pakai drum sama sekali albumnya, atau tadi misalnya pakai elektronik. Jadi hal-hal kayak gitu kan. Tapi apakah album harus punya konsep? Enggak juga. Jadi semua ini kan kayak nggak ada salah, nggak ada benar kan kalau di art tuh, kalau di seni gitu. Jadi semua itu urusan pribadi senimannya gitu. Berarti kalau misalnya kapan aja bisa bikin lagu, sekarang suruh bikin lagu juga bisa. Bisa. Apakah itu bagus atau jelek? Jadi dalam satu hari bisa bikin berapa lagu kamu? Bisa 1, bisa 0. Cuma ya sekarang sih aku lagi di tahap lagi nggak bikin lagu. Kenapa? Karena aku lagi prioritize sebagai gitaris. Jadi aku lagi tiap hari lagi latihan gitar. Entah itu sejam, entah itu 2 jam, entah 3 jam. Karena aku merasa malah lagi kurang dalam hal seperti itu. Karena kan misalkan era sekarang kan musisi kan banyak kerja di depan komputer kan. Instrumennya itu komputer. Jadi istilah DAW-nya, Digital Audio Workstation-nya. Jadi kalau kita kerjain di depan komputer, aku ngerasa aku nggak deket lagi nih sama si gitar gitu. Jadi aku merasa kayak butuh hubungan aku biar deket lagi sama si gitar. Jadi aku lagi latihan mulu. Tapi di momen misalkan aku lagi pengen bikin album baru, aku akan nulis lagu gitu. Cuma kalau menurutku sekarang lagi nggak ada tujuannya untuk nulis lagu. Nah, cuma beda lagi. Misalkan kayak Mas Indra Lesmana nih, karena aku sering diskusi sama Mas Indra gitu. Kalau lo sebagai penulis lagu, latihan lo emang tiap hari nulis lagu. Jadi ibaratnya kan mana mau dilatih lah. Iya gitu. Jadi misalkan lo sebagai komposer lo tulis lagu, lo sebagai produser lo coba nge-produce tiap hari segala macam. Itu sama dengan lo sebagai gitaris, ibaratnya kayak gitu. Jadi emang kita mesti kayak gitu. Tapi balik lagi itu tinggal ya sebenarnya bisa aja. Misalnya aku 2 jam latihan gitar, habis itu 2 jam lagi sebagai penulis lagu, 2 jam lagi ini. Cuma kan kita juga banyak urusan yang lain ya. Misalnya aku lagi fokus. Misalnya kemarin kayak lagi mau konser, pasti prioritasnya ke konser gitu loh. Jadi kayak emang momen-momennya tuh akan beda-beda. Kalau ini mungkin kan konteks kamu kan benar-benar sebagai musisi lah ya. Nah kalau untuk orang-orang nih yang banyak dengerin atau banyak nonton kan, maybe they're not in music, tapi mungkin cara mereka berkreasi itu nulis, bikin konten atau membuat sesuatu lah di dalam kerjaan. Itu kan suka dijadikan alasan, aduh gila nggak ada inspirasi sama sekali, nggak bisa nulis atau nggak dapet nih moodnya, nggak dapet nih feelingnya. Kamu ada tips nggak untuk kayak how do you even gimana sih caranya untuk overcome excuse itu gitu, overcome alasan itu gitu? Ya ini kan istilahnya kalau misalnya sebagai penulis lagu kayak writer's block. Atau kayak apa kan kayak gitu kan. Pastilah aku juga kadang enak juga gitu loh. Sampai sekarang bahkan sebenarnya aku ngerasa misalkan dibilang orang gila lo bikin album mulu. Cuma aku kadang di tahap kayak gue ngapain lagi ya bikin album gitu. Bukan berarti udah puas lo kakaknya. Jadi lebih kayak apa yang mau gue sampein sih di album yang baru atau apa sih konsep yang baru yang segala macam. Nah mungkin sebenarnya kalau kayak writer's block sesimpel istirahat aja. Sesimpel istirahat atau misalnya lo lakukan hobi di luar yang biasa lo lakukan. Jadi misalkan aku suka main game atau baca komik atau hunting mainan gitu sekarang kan misalkan. Itu kan merefresh aja. Terus balik lagi atau apa. Pas balik lagi misalnya belum dapet, cabut lagi. Atau misalnya lo diskusi sama teman dekat lo atau siapa yang bisa ini. Jadi yang berusaha cari yang ini. Cuma emang kadang kalau yang urusannya kayak seni atau segala macam, terkadang menurut aku ya mesti dilawan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kan bikin album atau bikin lagu atau itu siapa yang mau sih sebenarnya? Itu siapa yang mau sih? Kalau diri sendiri, ya lo harus mau fight lawan itu. Cuma jangan sampai stres dan jangan sampai jadi gila sendiri ya. Karena ini cukup inilah bersinggungannya cukup deket nih antara gila sama antara lo usaha terus gitu. Jangan itu jadi beban. Cuma kan kenapa sering terjadi misalkan gini, dikasih deadline orang langsung bisa bikin. Sebenarnya karena itu ada keharusan kan. Kalau menurut aku sih, karena itu ada keharusan. Misalnya lo deadline besok lo harus bikin lagu 5 menit. Panik kan langsung kan gitu. Karena ada deadline, orang akan berusaha kan.
Sebenarnya sama aja kalau menurut aku sih Bisa, gitu. gitu. Bisa gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya ya mungkin poinnya yang kamu bilang tadi. Ya kalau disuruh bikin lagu sekarang juga ya bisa, perkara bagus atau enggak. Iya. Enggak. Nah sama aja kalau orang bikin tulisan, bikin konten, hari ini harus deadline, harus jadi, atau bikin video, bikin apapun lah itu. Ya bisa aja sebenarnya kalau dikerjain ya mungkin, apalagi kalau ada pengalaman yang bukan dari nol banget. Benar. Ya harusnya sih bisa. Benar. Ya kan? Nah itu perkara nanti dibenerinnya atau diimprove ya besokannya lagi lah. Sebenarnya kalau ini salah satu trik composing sih. Jadi zaman dulu misalkan kan aku tanda petik harus menunggu inspirasi kan. Kadang aku nulis lagu malah lucu banget, misalnya lagi nonton bola. Jadi di TV pasang bola malah dapat melodi gitu. Nah, cuma kan bola itu nggak selalu ada kan. Ya mungkin di YouTube bisa aja nonton highlights atau apa, tapi kayak ya nggak kenal lah, nggak refresh gitu, nggak live gitu. Nah, cuma karena yang tadi Kak Kena bilang, karena dengan pengalamannya kita udah belasan tahun atau 20 tahun, bukan berarti kita lebih jago atau lebih baik ya. Cuma kita ngerti aja nih. Jadi triknya untuk mencari inspirasi atau menulis lagu nih spesifik di nulis lagu. Kalau aku sih cuma butuh satu spark kecil aja. Nah, spark kecilnya ini bisa dari mana? Lagu kan ada chord, ada melodi, ada chord, ada melodi lah, ada harmoni, ada chord gitu segala macam. Kalau misalkan lo biasa bikin lagunya chord duluan, ya lo coba melodi duluan. Jadi ini mencoba mencari hal baru kan, yang spark yang baru. Atau misalnya chord nih, gue biasa bikin lagu dari chord dulu, greng, chord G, chord E minor, chord apa. Ya coba aja sekarang lo E-nya, E minornya, E minor 9 deh, lo cobain. Wih, ternyata hal baru ya. Atau misalnya lo sebagai gitaris, coba misalkan, aduh gue lagi enak banget nih nulis lagu sebagai gitar, pakai gitar. Ngasal deh, gue gak bisa main piano, gue pencet-pencet aja ngasal. Ih, menarik ya, coba. Jadi kan sebenarnya yang dibutuhkan itu kalau menurut aku trigger kecilnya. Di luar niat ya, di luar niat ya. Jadi emang kadang niat dulu, niatnya udah ya fundamental lah itu. Kalau nggak niat ya ngapain juga. Cuma memang cara ini tuh nggak berlaku buat semua orang. Memang ada kok yang emang harus inspirasi doang. Dan itu nggak ada salah, nggak ada benar. Cuma ini kan cuma caranya aku berusaha menggunakan waktu yang ada aja. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang dibutuhkan tuh spark-spark kecil. Nah jadi misalnya kalau Kakak paling sering ditanya ini, kalau misalnya di IG question atau apa, bang lo nulis lagu chord duluan apa melodi duluan? Gue semuanya gue lakuin. Mau itu chord duluan kek, mau melodi duluan kek, mau itu duluan. Atau misalnya Kakaknya cuma punya lirik. Jadi misalnya lagu ada Monita judulnya memulai kembali. Dia dari lirik, aku bikin melodinya. Tapi di satu sisi ada yang kita bikin lagunya bareng impromptu. Jadi kan itu ada pengalaman-pengalaman, oh ternyata bikin lagu bisa seperti ini, oh ternyata bikin lagu bisa seperti ini. Jadi kayak punya cara kan. Cuma kan masing-masing ada yang punya cara dong. Misalkan ada yang gue mesti di WC nih. Nulis lagunya, mesti sambil buang air besar gitu, atau misalnya sambil mandi gue nyanyi-nyanyi jadi dapat inspirasi. Iya lakuin yang itu. Temen aku ada kok yang mesti shampoan gitu. Kalau nggak salah si Kunto Aji itu apa? Dia mesti shampoan, tiba-tiba dapat lagu atau apa? Jadi misalkan kan aku bukan penulis lirik ya. Misalkan kalau di band aku yang nulis lirik paling sering Iga Masardi lah, si Iga. Karena aku tahu dia biasanya nungguin inspirasi. Ada lagu di album yang baru aku tantang dia kayak, gak sini bareng sama gue bikin lagu jebret lah langsung tulis lagi liriknya. Oke. Bisa walaupun habis itu ntar liriknya direvisi juga, tapi momen-momen yang kadang baru atau apa kan malah memantik hal yang baru kan ya. Itu mungkin salah satu cara untuk menghindari writer's block ya. Bukan berarti selalu works. Bukan berarti selalu works. Ya bisa dicoba lah. Bisa dicoba. Kreasi itu bisa muncul dari mana aja sebenarnya. Iya misalkan Kakaknya bisa, gue kalau ngide misalnya ada atau misalnya orang konten kreator, gue mesti di coffee shop nih kayak gitu. Kalau aku sih nggak terinspire di coffee shop. Jadi kan beda-beda kan gitu. Misalkan ya di rumah. Atau misalkan gue harus keluar negeri dulu. Ya kalau gue sih ke mall aja juga bisa gitu misalkan. Atau mana. Jadi nggak ada salah nggak ada benar. Nggak ada salah nggak ada benar. Kayak gitu. Dek mungkin aku penasaran. Kan kamu udah menang award. Ya kan. AMI Award nih terakhir nih ya kan. Tapi udah berapa tuh awardnya sekarang? AMI. Kalau hitungan sebagai solo artis 3, hitungan sebagai bara suara 3, jadi mungkin 6. Udah 6 AMI, udah 6 AMI Awards ya. Iya mungkin. Itu kan udah ya, luar biasa lah, amazing gitu. Tapi jangan lupa nominasinya lebih banyak, jadi sebenarnya banyakan kalahnya. Nominasinya udah berapa? Nah aku nggak pernah ngitung sih. Mungkin belasan. Banyak nominasi terus menang 6, tapi ya banyak yang kalahnya. Itu kalah lagi. Ini katanya nggak boleh ngomong kalah menang. Gak mendapatkan penghargaan. Gak mendapatkan. Bukan kalah menang, bukan kalah sorry. Mungkin itu apa ya? Pas baru pertama kali dapat something yang mungkin spesial banget. Nah,
terus udah berapa kali, berubah gak sih either motivasi untuk mendapatkan award atau emang itu sebuah motivasi atau enggak, or sekarang kamu mikirinnya gimana nih kalau misalnya kayak kan pasti tiap tahun ada nih, iya terhadap penghargaan itu kan pasti ada tuh tiap tahun, ya kan? Kalau aku sih dari dulu terhadap penghargaan tuh mengappreciate dan seneng ya, karena kan itu kan bukan dari dirinya kita kan, bukan kita self proclaim atau segala macam, ada orang-orang yang terlibat entah di yayasannya atau musisi yang terlibat. Karena kan kalau kayak AMI Awards tuh yang vote yang terlibat di industri musik sebenarnya. Apakah itu 100% dari vote itu? Gue gak tahu. Karena kan aku gak terlibat di dalam AMI-nya. Gitu. Jadi kalau untuk itu menang, karena yang vote, aku juga termasuk voter ya. Karena kan aku pernah nominasi dan pernah menang juga. Jadi dapat kesempatan hak untuk vote lah gitu. Dikasih lah sama mereka. Pasti seneng dong gitu. Dan mengapresiasi. Nah, tapi memang lah misalnya pas masih dulu, jadi aku pertama kali nominasi itu kan album pertamanya Sketsa kan tahun 2010. Album pertama 2010 itu masih umur 20, baru mau lulus kuliah lah albumnya. Nominasinya di tahun 2011. Jadi pas tiba-tiba dapat announcement nominasi itu, di rumah langsung teriak sih. Jadi tiba-tiba di tweet, selamat Sketsa mendapatkan nominasi instrumental jazz. Teriak, terus aku langsung telepon temen aku, tandem aku di Sketsa namanya Dimas kan. Jadi aku telepon Dimas, Bud, kita dapat nominasi AMI. Serius loh? Asik ya? Lagi, kok lu gak teriak sih? Kan aku bilang gitu kan, aku pas telepon kan. Iya asik. Terus dia tutup. Anjir gue lagi di toko kopi ini, jadi gue gak bisa teriak gitu. Jadi kita sama-sama excited sebenarnya kan. Jadi ternyata kayak gitu. Itu sama halnya lah, misalnya aku pertama kali main di Java aja segala macam. Itu kan kayak momennya target atau momen pencapaian milestone kan. lah, milestone gitu. Seneng lah. Ya sampai sekarang aku juga masih seneng. Ditambah yang tadi aku bilang, misalnya nominasi gak selalu mendapatkan penghargaan tersebut kan gitu kan. Jadi ada, kadang kita di tahun ini gak dapat, ada apa. Jadi kan kalau kayak menang tiap tahun nominasi terus menang mungkin kayak ya udah gitu loh. Tapi kan ini kan ternyata gantian sama musisi lain emang yang gimana gitu. Jadi ada serunya lah gitu. Ya ini cuma kalau sekarang sih bukan cuma buat tambahan energi lah kayak gitu lah. Tapi misalkan tiba-tiba suatu saat bukan jadi target lah. Bukan jadi target sih kalau sekarang. Tapi aku tetap senang dan tetap eager gitu, penasaran masuk nggak nih album yang ini atau siapa tuh bisa dapet nggak yang album yang ini segala macam. Dan apalagi kalau misalkan nominator lainnya itu musisi-musisi yang aku sangat idolakan atau musisi-musisi yang bagus juga gitu loh. Jadi itu yang menurutku paling pentingnya sih. Kalau nominator lainnya itu emang musisi-musisi yang emang beneran mantep gitu, ya bangga dong. Gila anjir gue nominasi sama dia nih segala macam. Itu jadi gitu. Tapi kayak penghargaan sih hal-hal yang selalu ini ya, selalu menarik lah gitu. Maksudnya kan aku bersyukurnya pernah dapat di AMI, pernah dapat Indonesian Choice Award atau JGTC Award atau apapun itu. Berarti kan ada pihak-pihak yang peduli terhadap karyanya kita kan, gitu loh. Dan itu diapresiasi loh gitu. Gue bikin di rumah nih capek-capek tanda petik, ternyata ada yang peduli gitu loh. Entah itu streamingnya nambah apa enggak ya. Tapi ternyata didengerin gitu kan. Jadi kan apalagi misalkan kalau aku sebagai solo artist itu album instrumental gitu segala macam. Dan maksudnya itu kan kayak bukan yang market seperti biasanya lah, bukan berarti nggak ada market, ada, tapi terus itu nggak terlalu mainstream lah. Iya, bukan yang mainstream. Ternyata itu diapresiasi, bisa senominasi sama Mas Indra Lesmana, sama Mas Topati, sama Mas Bujan yang tadinya gue nontonin mulu pas bocah. Bisa ada di satu acara sama mereka, pelukan dikasih selamat sama mereka juga pas mereka yang menang juga. Gitu. Jadi kadang kayak gitu ya sih. Jadi misalkan yang bikin terharu adalah sebenarnya pas menang pertama kali kayak, you deserve it gitu. Kadang pas baca itu yang malah mau nangis karena kayak anjir, ini teman-teman gue pada tahu perjuangan gue, atau misalnya musisi idola nyelamatin gitu. Selamat ya misalnya Mas Topati itu WhatsApp atau apa. Itu kan gila kan, maksudnya kan kayak hal-hal kayak gitu kan. Dan memang kalau kayak untuk musik mungkin yang paling sekarang udah paling lama di Indo ya AMI Awards tersebut lah kayak gitu loh. Gitu. Jadi itu yang mesti diapresiasi. Karena ini aku sering banget bahas nih sama kayak Mas Indra Lesmana atau apa AMI Awards. Kan dia awards-nya kan udah banyak banget kan. Lu gimana sih Mas gini-gini menghadapi gini. Itu patut diapresiasi lah gitu. Dan aku sih selalu bersyukur ya kalau misalnya masuk nominasi ataupun misalkan bisa dapat gitu ya kayak gitu sih. What's next for you? Kamu tuh ada nggak sih hal-hal yang ya pastinya ada lah ya, masih muda, terus kan ya belum mencapai semua hal, but apa sih yang pengen kamu masih what's next-nya gitu loh? Iya, sebenarnya kalau sekarang aku juga bingung nih kalau ditanya cita-cita lo apa sih. Tapi kayak
key-nya kalau menurut aku sebagai musisi pengennya sih ya bisa terus konsisten nih. Karena aku kadang kan setengah gila juga nih ngerasa kayak anjrit gue bikin lagu apaan lagi ya, anjrit gue bikin album kayak gimana lagi ya. Jadi semoga mental fight-nya mau berusaha untuk terus bikin tetap ada gitu. Kan kalau misalnya mentalnya aku udah gak mau bikin, kadang ada naik turunnya kok, ada ups and down kayak anjrit gue masih penting gak ya bikin album ini, masih ada yang mau dengerin gak ya, ada hal-hal kayak gitu lah. Korslet kayak gitu kan bisa kan. Tapi semoga ya tetap bisa terus bikin aja gitu kan. Mau itu didengerin satu orang, mau itu buat diri sendiri. Karena kan pendengar kita kan, pendengar musiknya kita awalnya siapa? Kita kan. Kita bikin lagu itu karena kita senang dengan lagunya itu ya kita. Kita yang udah senang ya sebenarnya ya udah. Tapi kan kadang kan era sekarang kan emang tidak bisa dibuktikan, ada numbers, ada views, ada apa yang kadang kan anjrit kok gue gak didengar ya anjrit kok gitu. Jadi ada pikiran-pikiran kayak gitu yang kadang mendistorsi tujuan utamanya kita. Sebenarnya kan sesimpel aku pengennya cita-cita aku ya terus bikin musik sampai aku ntar mati gitu ibaratnya, umur 70, umur 80, umur 90 terus bikin. Karena idola-idola atau inspirator-inspirator aku misalnya kayak di luar, misalnya kayak Pat Metheny atau misalkan Herbie Hancock atau Miles Davis, mereka sampai tua bikin kan. Itu yang kadang menurut aku di Indonesia gak gitu banyak musisi yang seperti itu. Menurut aku ya gitu. Yang konsisten terus bikin, entah itu tiap tahun kayak mau 5 tahun sekali atau apa, tapi tetap terus bikin gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri lah untuk terus bikin. Jadi kalau what's next ya itu. Cuma kalau cita-cita ya misalnya pasti pengen lah misalnya kayak world tour, manggung di Budokan, manggung di Madison Square Garden, siapa yang gak mau gitu. Grammy Awards atau Grammy Awards. Itu kan lebih kayak musisi untuk US kan. Kalau misalkan albumnya kita dirilis di US, ya siapa tahu gitu. Ya contohnya kayak Joey Alexander gitu kan, emang musisi yang gila kan. Emang bagus gitu maksudnya dalam arti. Jadi ya siapa yang gak mau kayak gitu lah. Alright. Gitu. Amin. Ya amin. Tapi kalau misalnya cita-cita aku pengennya cover albumnya digambar sama Ichiro Oda sih. Yang gambar One Piece. Wow, oke. Itu cita-cita. Oke, ya amin. Moga-moga bisa termanifestasi. Oke, ini kita masuk ke segmen terakhir ya. Segmen terakhir adalah rapid fire question. Jawab yang langsung aja. Kamu minum kopi atau minum teh? Teh. Oke. App di HP yang kamu gak bisa live without? Tuner. Serius? Ini gak pernah dapet jawaban ini. Biasanya orang tuh WhatsApp, Instagram. Oke, tuner. Got it. Yang paling penting dalam hidup apa? Wah, gila yang paling penting dalam hidup ya. Keluarga, anjing di rumah, orang tersayang, sama musik. Oke. Most valuable lesson, pelajaran yang paling berharga lah yang pernah kamu terima. Wah, ini apaan ya? Ya pas di akuntansi enggak lah. Gue dulu kuliah akuntansi by the way. Kalau kata temen aku, apa yang lo pupuk akan lo tuai sendirinya. Dan itu ternyata terjadi di aku lah ibaratnya. Jadi ya ini contoh kasus aja. Jadi itu kayak misalkan aku bikin album yang Sketsa 2010 kan. Itu kita udah nggak tahu albumnya ada yang dengerin apa nggak. Tiba-tiba di 2022, di 2021 apa 2022 lagunya itu yang kita masih bocah itu bikin dipakai di pesawat. Oh ya? Di Pelita Air kan waktu itu. Wow. Jadi kayak 12 tahun kemudian lagu yang gue tulis gue umur 18 dipakai di Pelita Air, jadi diputar terus. Wow. Buat ini. Lagu yang mana tuh? Greenfield. Jadi tuh kayak ternyata apa yang kita buat zaman dulu itu investasi jangka panjang. Iya. Gak sia-sia lah. Gak sia-sia. Dan ternyata itu semuanya selama lo sabar dan menunggu ternyata akan berbuah lah. Semoga. Amin. Worst piece of advice. Worst piece of advice. Bikin apa adanya. Bikin apa adanya. Kayaknya bikin harus semaksimal mungkin yang lo bisa deh. Oke. Kayaknya. Tapi tetap dengan jujur apa adanya. Jadi gak kebalik-balik. Iya. Jangan salah. Oke. On a scale from 1 to 10, how happy are you? Sekarang ya. Ya 7 lah. 7? Oke. Ada pesan-pesan terakhir Kak buat pendengarnya atau penontonnya Over Coffee? Ya boleh dengerin streaming album gue. Di Spotify, di Apple Music, di Tidal. Nambahin streaming lumayan kan. Instrumental siapa tahu bisa menemani dengerin podcast. Nice. Kayak gitulah. Ya sama tungguin album barunya aja. Album barunya Bara Suara tahun ini akan rilis. Sama album baru solo. Oke.
Itu doang Thank you sih. so much Gerald Situmorang udah main-main Thank you ke Kak Farina Over, Situmorang. main-main ke Over Coffee. Semoga apa yang ini diharapkan bisa dapat ya. Terus cover album bisa dibikin sama siapa? Eiichiro Oda dong. Eiichiro Oda. Alright, thank you everyone. Arigato gozaimashita. Sampai jumpa Ciluk.